Para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Pemilik Pedang Legendaris untuk bagian yang ketiga. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Yue diajak oleh mereka ke tempat yang sangat romantis. Melihat hal itu, Yue menjadi sangatlah senang karena mereka mengingat hari ulang tahunnya. Dan kemudian Jining juga memberikan sebuah pedang untuk Yue. Setelah itu Jining mencoba memperbaiki hubungan. Di sini Yue pun menjawab, bukan ia yang tidak suka kepada Jining, namun ada sesuatu hal yang mengharuskan ia untuk tidak memiliki hubungan dengan seseorang. Di tempat lain, Jinong pergi mendatangi suku Jian yang saat ini ia memutuskan untuk bergabung bersama Dongki agar menjadi lebih kuat. Dengan begitu apapun yang ia inginkan pasti bisa ia dapatkan. Namun kedatangannya justru ditolak oleh Dongki yang keluar dari sana. Dan kemudian Dongki pun akan memberikan kesempatan kepada Jinong. Namun dengan satu syarat, yaitu Jinong harus menjadi lebih kuat. Yang salah satunya Jinong harus melewati kayu berduri di sana. Mendengar hal itu, Jinong pun melakukannya agar ia bisa menjadi lebih kuat lagi dan masuk ke suku Jian. Dengan bersamaan Guru Feng mengunci ruangan rahasia karena insiden kemarin yang membuat Yue terluka. Ia akan menyelidiki lebih lanjut siapa pria misterius kemarin yang menyerang Yue, dan semua murid dilarang untuk masuk apapun alasannya. Karena hal itu Jining pun menemui Yue. Sebelum salah paham, ia tidak ingin membahas hubungan mereka, melainkan meminta bantuannya cara untuk memasuki ruangan rahasia yang saat ini dikunci. Karena ia ingin mencari informasi mengenai suku Yu miliknya dan siapa memusnahkannya. Yue yang mendengar hal itu juga memiliki misi yang sama. Ia juga ingin mencari informasi mengenai suku Fang miliknya. Namun ternyata ia juga tidak memiliki akses untuk masuk ke dalam ruangan rahasia tersebut. Oleh karena itu Jining menemui Lata, namun tetap saja Lata juga tidak bisa membantu karena sama halnya ia melanggar peraturan perguruan, dan sebagai murid senior ia harus memberikan contoh yang baik kepada murid lainnya. Di sini Lata mengingatkan untuk jangan melakukan yang tidak sesuai dengan kemampuannya, dikarenakan sama saja ia akan menyakiti diri sendiri. Sementara Jinong pada akhirnya dipersilakan untuk masuk karena sudah seharian ia berada di luar, dan dengan melihat ketulusannya, Dongki menerimanya masuk ke dalam suku Jian. Singkatnya, Master Chan menyuruh Jining bertarung dengan Jian untuk melihat perkembangan bela diri mereka. Terlihat di sana Jining tidak sungguh-sungguh karena ia terus saja melamun memikirkan cara untuk memasuki ruangan rahasia, yang membuat ia pun pada akhirnya menjadi kalah. Hal tersebut membuat Master Chan menjadi sangatlah marah kepadanya dan menghukum Jining untuk melakukan latihan pedang dasar sebanyak 1000 kali. Sontak semua orang pun terkejut karena mustahil ada orang yang bisa berlatih sebanyak itu. Terlihat Jining pun terus berlatih siang dan malam tanpa henti untuk melakukan hukuman tersebut. Dengan bersamaan Jinong disambut oleh Tong bersama Sui. Di sini Tong menjelaskan posisi mereka berbeda. Apapun yang terjadi, Jinong harus menuruti segala perintahnya. Setelah itu Jinong dipanggil oleh Dongki dengan menjelaskan suku Jian diciptakan untuk melakukan sebuah bisnis berupa arena pertarungan ilegal dan menjual arak. Namun saat ini penjualan arak menurun dan ia mencurigai Tong sebagai dalang di balik semuanya ini. Lalu Jinong diberikan sebuah tugas untuk mengecek laporan keuangan tersebut yang saat ini dipegang oleh Tong dan mencari barang bukti. Di malam harinya, Master Chan memasuki ruang rahasia menggunakan kunci yang ia miliki, dan dari kejauhan Julian melihatnya. Lalu setelah itu Master Chan bersama muridnya pergi meninggalkan ruangannya tersebut dan meletakkan kunci tersebut di atas meja. Secara diam-diam Julian mencuri kunci tersebut dan menyerahkannya kepada Jining. Bukannya senang, Jining justru marah karena apabila ketahuan mencuri maka Julian akan dikeluarkan. Oleh karena itu Jining berencana mengembalikan kunci tersebut kepada Master Chan. Namun Julian menolaknya karena ia siap dikeluarkan dari perguruan dan menanggung segala resikonya apabila nanti ia ketahuan.
Sementara itu Jinong mengecek laporan arena pertarungan dan penjualan arak, dan Tong yang melihat hal itu sangatlah marah karena dengan berani melihat hasil laporan miliknya. Kemudian Jinong menjawab kalau ia melakukan itu semua atas perintah dari Dongki. Namun seketika itu Tong mengambil laporan tersebut dari tangan Jinong. Sedangkan Jining pada akhirnya menggunakan kunci tersebut untuk memasuki ruangan rahasia. Namun baru saja masuk, ruangan itu seketika meledak dan tiba-tiba Master Chan datang ke sana untuk menangkapnya. Karena hal itulah Master Chan menuduhnya telah menghancurkan ruangan rahasia dan memasuki ruangan tersebut secara paksa. Padahal sebelumnya semua murid dilarang untuk masuk. Setelah itu Jining pun mengakui kesalahannya, namun ia bersumpah jika ia baru masuk ke ruangan tersebut. Demi keamanan Julian, Jining pun mengaku jika ia yang telah mencuri kunci tersebut di ruangan milik Master Chan. Oleh karena itu Master Chan menghukum Jining 10 hari untuk tidak boleh keluar kamar dan tidak boleh makan ataupun minum. Tidak ingin Jining menderita, Yue juga meminta dirinya dihukum karena tidak menjaga Jining dengan baik. Karena sebelumnya pemimpin perguruan memberikan perintah kepadanya untuk menjaga Jining, yang pada akhirnya mereka berdua pun diputuskan akan dihukum oleh Master Chan. Di tempat lain, Jinong pun datang untuk melaporkan hasil penyelidikannya jika Tong memang benar menyembunyikan banyak sekali arak di dalam kamarnya, dan bahkan bukti diperkuat dengan adanya buku laporan hasil penjualan yang ia dapatkan di dalam kamar Tong, yang membuat Sui tidak menyangka dan masih belum percaya tentang mengenai apa yang ia lihat. Singkatnya, Jining dan Yue sudah beberapa hari tidak makan dan minum, dan pada akhirnya Yue tidak bisa bertahan yang membuatnya pingsan. Melihat hal itu secara diam-diam Jining menemui Huang dan meminta bantuannya karena ia dengan Yue sedang dihukum. Merasa kasihan melihatnya, Huang memberikan sebuah obat untuk mengembalikan stamina mereka berdua. Sementara Tong dipanggil oleh Dongki atas kesalahannya yang menyembunyikan arak penjualan, maka dari itu ia pun akan dihukum. Tidak hanya itu, atas keberhasilan Jinong dalam menyelesaikan tugasnya, posisinya pun diangkat menjadi ketua, yang dimana posisi itu setara dengan Tong dan Sui. Di tempat lain, terlihat pemimpin perguruan bersama Master Feng dan Lata membahas ruangan rahasia yang meledak. Dan Master Feng sedikit lagi berhasil mendapatkan bukti siapa pria misterius waktu itu yang menyerang Yue. Namun saat ini bukti itu harus hilang bersamaan dengan ruang rahasia yang kemarin meledak. Dan di sini Lata mengatakan ia berani bersumpah kalau bukan Jining pelakunya. Dan pastinya semua ini ulah dari Master Chan yang mencoba menjebaknya. Akan tetapi ia tidak memiliki sebuah bukti. Singkatnya, Tong pun bersama Sui menemui Jinong. Mereka mengatakan sebentar lagi akan ada upacara pengangkatan posisi Jinong sebagai ketua. Namun sebelum itu Jinong harus pergi mencari sebuah benda yaitu mata naga untuk sebagai persembahan, dan benda tersebut berada di suku Dongyan. Di sini Jinong diminta untuk mengambilnya sementara mereka berdua akan berjaga di luar. Dan kemudian Tong pun memberikan sebuah petasan yang apabila Jinong butuh bantuan maka mereka akan datang untuk menolong. Sementara itu di tempat lain, pemimpin perguruan memanggil Jining dan Yue, dan di sini pemimpin perguruan mengetahui jika mereka sedang menyelidiki kasus pembantaian yang dialami oleh suku Yu dan suku Fang. Ia pun ingin mereka berdua menghentikan penyelidikan tersebut karena apabila mereka menemukan kebenarannya, maka akan banyak nyawa yang tidak bersalah akan ikut menjadi korban. Yang saat ini tinggal mereka berdua keturunan terakhir dari kedua suku kuno tersebut. Jangan sampai orang-orang tahu identitas mereka, karena suatu saat nanti Jining beserta Yue akan dengan sendirinya mengetahui kebenaran yang mereka cari saat ini. Dengan bersamaan Jinong pada akhirnya telah tiba di suku Dongyan, dan baru saja masuk ke dalam ia tiba-tiba tersegel di sebuah ruangan dan ia pun berhasil meloloskan diri. Namun keberadaannya ketahuan oleh pemimpin suku Dongyan yang merupakan ayahnya Julian. Sedangkan Julian yang berada di kamar mendengarkan seperti ada perkelahian, ia pun keluar untuk mengeceknya. Kemudian Jinong pun menyalakan kembang api itu untuk meminta bantuan. Namun ternyata Tong bersama Sui tidak datang untuk membantu. Dalam kondisi terluka parah ia pun berhasil menyelamatkan diri. Yang pada akhirnya ia pun sadar kalau dirinya saat ini sudah dijebak oleh Tong bersama Sui. Tak lama kemudian Julian pun datang ke sana dan terkejut melihat Jinong yang tergeletak tak sadarkan diri.
Hingga keesokan harinya setelah ia tersadar, Jinong pun berterima kasih atas bantuannya tersebut. Dengan bersamaan Bioer menemui Lata secara pribadi. Kedatangannya ke sana untuk memberikan sebuah obat karena ia merasa khawatir kepada Jining yang kemarin dihukum. Hal itu membuat Lata merasa heran kenapa Bioer sangatlah peduli kepada Jining, padahal mereka berdua belum sama sekali bertemu, yang pastinya tidak saling mengenal. Dan kemudian Bioer menceritakan masa lalunya, kalau dulu suku Yu dihabisi hingga tidak tersisa, yang di saat itu ia berumur 5 tahun dan berhasil selamat dari pembantaian tersebut, yang tidak lain ia merupakan keturunan suku Yu yang sama seperti Jining. Dan bahkan ibunya Jining merupakan bibinya, sehingga ia bersama Jining merupakan sepupu. Sementara itu Jinong kembali menuntut balas dendam kepada Tong dan Sui karena sudah menjebaknya. Namun di sini justru Tong memutarbalikkan fakta kalau Jinong telah melakukan kesalahan karena gagal mendapatkan mata naga. Oleh karena itu Jinong akan dihukum berat. Setelah itu Sui saat ini tidak mau membantu Tong lagi. Hukuman yang diberikan kepada Jinong terlalu berat dan ia tidak setuju kalau Tong memberikan hukuman tersebut karena Tong keras kepala. Sui berkata kalau ia tidak akan mau membantunya lagi dan tidak mau ikut campur dalam masalah ini. Terlihat Jinong disiksa habis-habisan. Dalam siksaan itu ia mengingat istrinya. Bahkan ia juga mengingat suku Ji yang tidak menganggapnya dikarenakan ia orang asing. Dan di saat Jinong akan dibunuh tiba-tiba Dongki datang ke sana. Bahkan marah kepada pasukan itu karena menghukum Jinong. Kemudian Dongki memanggil Tong dan memarahinya karena langsung memberikan hukuman kepada Jinong tanpa meminta persetujuan darinya. Namun di sini Tong mencoba membela diri dengan mengatakan kalau Jinong gagal menjalankan tugas yang seharusnya memang dihukum. Dan ternyata Dongki sudah mengetahuinya kalau semuanya ini sebuah jebakan yang memang sudah direncanakan oleh Tong untuk menyingkirkan Jinong dari sana. Kemudian Jinong dibawa ke sana dan Dongki menyuruhnya untuk menghukum Tong yang merupakan orang yang sudah menjebaknya. Lalu Jinong mengambil sebuah pedang dan akan membunuhnya. Namun ia tidak jadi melakukan hal tersebut dan memohon kepada Dongki untuk mengampuninya. Setelah itu ia pun kembali ke kamar. Julian yang melihatnya menjadi khawatir dan dengan segera mengobati lukanya tersebut. Tak lama kemudian Sui juga datang ke sana dengan memberikan obat juga. Ia pun terkejut Jinong telah menyembunyikan seorang murid dari perguruan Hebei di kamarnya. Namun ia di sini tidak mau ikut campur. Ia hanya memperingati apabila Dongki mengetahui semuanya ini, maka Jinong dalam bahaya. Singkatnya Jinong dibawa oleh Dongki ke sebuah tempat. Di sana ia mengajaknya mengobrol sambil meminta ditemani untuk minum arak. Baru saja minum, tiba-tiba Jenderal Liu dari suku Bai datang ke sana dan berhasil menemukan keberadaan Dongki. Di saat kembali Dongki berterima kasih dan sangat bangga kepada Jinong atas kesetiaannya kepada suku Jian. Dan Tong yang tidak henti-hentinya memojokkan Jinong lalu mengatakan ia menemukan seorang murid dari perguruan Hebei yang disembunyikan oleh Jinong di dalam kamarnya. Di sini Jinong pun mengakuinya, namun ia bersumpah jika Julian bukan orang yang membocorkan keberadaan mereka dan alasan ia membawa Julian dikarenakan Julian tidak bisa kembali ke rumah ataupun ke perguruan Hebei yang dimana ayah Julian akan mengurungnya kembali, yang saat ini ia mencintainya dan akan melakukan apapun demi keselamatannya tersebut. Sehingga Dongki yang mendengar hal itu tidak marah dan justru ia memberikan sebuah tempat kepada Jinong yang jauh lebih aman. Setelah itu Jinong dihampiri oleh seseorang yang bernama Suanji. Ia berasal dari suku Xiaoyan dan bekerja sama dengan suku Jian. Alasan ia datang ke sini untuk memberikan obat kepada Jinong yang diketahui sedang terluka. Sebelum pergi sesaat Suanji menyentuh tubuhnya dengan mengambil selai rambut milik Jinong dan setelah itu ia pun meninggalkan tempat tersebut. Ternyata ia menggunakan rambut itu untuk dibakar dan ternyata kalau Jinong merupakan keturunan asli dari suku Xiaoyan sehingga pencarian Suanji selama ini pada akhirnya berhasil menemukannya. Kemudian Jinong dipanggil dan dipinta untuk hormat kepada papan nisan di sana yang dikatakan itu merupakan milik ayahnya. Di sini Jinong sempat ragu dikarenakan yang ia tahu jika sejak kecil ia yatim piatu dan tidak memiliki orang tua. Lalu Suanji membuktikan dengan menyuruhnya untuk memegang batu nisan di sana yang seketika Jinong melihat masa lalu dari kedua orang tuanya tersebut.
di saat ibunya baru saja melahirkan dirinya, dan kedua orang tuanya ini merupakan pemimpin suku Xiaoyan. Bahkan Xuanji ini merupakan guru kedua orang tuanya. Namun di saat itu kedua orang tuanya harus tewas, dan pembunuhnya merupakan pemimpin suku Ji yang merupakan ayahnya Jining. Setelah mengetahui semua kebenaran itu, Jinong sangatlah bersedih karena baru mengetahuinya. Dan di sini Xuanji meminta Jinong untuk membalaskan dendam kepada suku Ji dan membangkitkan kembali suku Xiaoyan agar kematian kedua orang tuanya itu tidak sia-sia. Dan bahkan Xuanji ini bersedia menjadi guru sekaligus kakeknya yang nantinya akan mengajari Jinong ilmu bela diri. Sehingga Jinong pun bersedia dan dia pun bersumpah akan membalaskan kematian kedua orang tuanya kepada suku Ji. Dengan waktu bersamaan, Jining berlari keluar dari perguruan yang dilihat oleh Lata. Ia pun menyadari jika Jining akan pergi ke suku Jian karena diketahui Jinong telah bergabung dengan suku tersebut. Sementara itu Jinong menceritakan semuanya kepada Julian dan saat ini ia pun membenci suku Ji. Namun di sini Julian mencoba menenangkannya. Singkatnya, Jining pun pada akhirnya di gerbang suku Jian dan di sini ia meminta mereka untuk melepaskan Jinong. Namun Tong bersama Sui menjawab jika mereka tidak pernah memaksanya melainkan Jinong sendirilah yang memang ingin bergabung dengan mereka. Namun tetap saja Jining tidak percaya dan tetap memaksa ingin masuk ke dalam untuk membawa saudaranya pergi. Tak lama kemudian Dongki pun langsung keluar dan segera melumpuhkan Jining. Di saat ia melihat Dongki, Jining sesaat mengingat perkataan ibunya sebelum meninggal kalau yang menusuk ibunya itu merupakan orang-orang dari suku Jian. Oleh karena itu ia pun menjadi dendam dan akan membunuhnya. Namun tak lama kemudian Yue pun datang ke sana dan melempar bom asap agar bisa membawa Jining untuk kabur dari sana. Hingga sesaat Dongki melihat wanita di hadapannya tadi seperti kekasihnya yang telah lama meninggal. Karena merasa penasaran, ia pun memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki siapa wanita tersebut. Terlihat Jining dibawa ke pinggir sungai dan Yue memintanya untuk menunggu di sana. Sementara ia akan pergi mencari obat untuk menyembuhkan lukanya tersebut. Setelah ia pergi, tiba-tiba Dongki datang ke sana dan bertanya mengenai wanita yang bersama dengan Jining sebelumnya. Yang tentu saja Jining tidak mau menjawabnya. Tak lama kemudian Jinong pun datang ke sana dan melihatnya Jining pun mencoba membawa saudaranya untuk pulang dan tidak usah bergabung dengan suku Jian. Namun Jinong menolak ajakannya dan ia justru menodongkan pedangnya sambil berkata kalau saat ini ia memutuskan hubungan persaudaraan mereka. Tak lama kemudian Yue pun datang ke sana dan dugaan Dongki pun ternyata benar. Mendiang kekasihnya itu memiliki wajah yang mirip seperti Yue. Ia pun sangatlah tidak menyangka dan oleh karena itu ia membiarkan mereka berdua untuk pergi dari sana. Setelah itu Dongki menemui Kaisar Dewa. Ia berterus terang kalau sekarang ia tidak akan mau membantunya lagi dan kembali ke jalan yang benar. Mendengar hal itu Kaisar Dewa menjadi sangatlah marah dengan ucapannya tersebut dan tidak akan mau membantunya mencari reinkarnasi dari kekasihnya itu. Kemudian ia pun kembali ke sukunya dan sambil memegang biodata milik Yue. Di saat ia membaca ternyata Yue merupakan satu-satunya penerus dari suku Fang. Sontak hal itu membuatnya sangatlah terkejut karena yang menganjurkan suku Fang saat itu merupakan atas perintah darinya. Sementara di tempat lain, Jining merasa dirinya tidak berguna padahal Dongki saat itu berada di hadapannya. Namun ia masih belum mampu untuk membalaskan dendam. Maka dari itu ia ingin berlatih dengan keras supaya menjadi lebih kuat lagi. Setelah itu Liu bertanya kepada Yue mengenai keberadaan Jining dan Yue menjawab jika Jining sedang berlatih pedang. Sesaat Liu berkata ada satu cara untuk membuat Jining bisa mempercepat ilmu bela dirinya, yaitu berlatih pedang berpasangan. Namun cara itu tidak mudah dan kebanyakan orang pasti akan gagal. Mendengar hal itu Yue pun kembali menemui Jining dan langsung menemaninya berlatih pedang. Siapa sangka hal itu ternyata berhasil. Mereka berdua tidak sengaja menciptakan teknik berpedang yang baru hasil ciptaan mereka. Dan dari kejauhan seorang pria misterius bernama Tetuasu sedang melihat mereka. Setelah selesai berlatih, Jining menyadari kalau pedang Beibing miliknya dan pedang Nangong milik Yue merupakan sepasang pedang. Maka dari itu mereka berhasil melakukan latihan pedang berpasangan.
Dan ternyata tetua Su rupanya orang suruhan dari Kaisar Dewa. Ia pun datang ke sana untuk melaporkan perkembangan Jining yang tak lain merupakan benih yang diturunkan oleh Dewa Nuwa. Tetua Su pun meminta Kaisar Dewa untuk tidak usah khawatir karena kedepannya ia akan mengontrol pikiran Jining supaya menjadi bagian dari mereka. Setelah itu Jining dipanggil oleh Lata dan ia berkata ingin mempertemukan Jining dengan seseorang. Rupanya Lata membawa ia bertemu dengan Bioer. Di sana Bioer mengatakan kalau ia berasal dari suku Yu dan merupakan sepupunya Jining. Sontak perkataannya itu membuat Jining teringat sebelum ibunya meninggal dengan mengatakan kalau ia memiliki sepupu di luar sana yang masih selamat. Untuk membuktikan semuanya itu Lata mengambil masing-masing darah mereka yang mulai disatukan dan ternyata hal itu benar. Sehingga Bioer beserta Jining memang saudara yang membuktikan mereka keturunan asli dari suku Yu. Setelah itu Jining dibawa oleh Ming-Er untuk menembus portal supaya bisa langsung menemui Jinong. Ingin mengetahui penjelasan tentang Jinong yang berada di suku Jian. Kemudian Jinong pun menjelaskan. Di saat suku Ji mencampakkannya dan ia hampir mati. Seketika itu Dongki datang membantunya bahkan memberikan ia tempat. Hingga sekarang ia memiliki posisi yang sangatlah tinggi di suku tersebut. Di sini Jinong tidak mau menceritakan kalau ayahnya Jining merupakan orang yang telah membunuh kedua orang tuanya. Ia pun terus merahasiakan hal tersebut dan mengusirnya dari sana. Sehingga mulai saat ini Jinong pun mengatakan jika mereka bukanlah saudara lagi melainkan musuh. Dan apabila bertemu di medan peperangan. Singkatnya dalam kondisi bersedih, Jining sesaat diserang oleh pria misterius yang tak lain adalah Tetua Su. Sesuai janjinya kepada Kaisar Dewa, Tetua Su memasukkan jiwa jahat ke dalam tubuh Jining supaya bisa dikendalikan. Sehingga Jining yang akan kembali ke perguruan seketika menyerang teman-temannya. Menyadari ada yang tidak beres, mereka berdua pergi dari sana untuk melaporkan kepada sang master. Namun saat tiba di perguruan, Jining terus saja mengejar dan menyerang mereka berdua. Tak lama kemudian Yue pun datang ke sana untuk menyadarkan Jining yang mengakibatkan Yue menjadi terluka. Setelah menusuknya dengan pedang itu, seketika Jining pun langsung tersadar kembali dan ia pun dengan cepat membawanya pergi untuk disembuhkan. Terlihat pemimpin perguruan lalu berusaha menyembuhkannya dan di sini Jining menjelaskan jika ia yang telah menyerangnya. Namun di saat itu ia merasa seperti dikendalikan oleh seseorang dan sebelum itu terjadi ia juga sempat bertemu dengan seorang pria misterius. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film Xiao Tong undur diri dan salam Sundaners.